Penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Ramu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Samalah kami, penuhi kami dengan kuasa Maha Tinggi. Samalah kami, penuhi kami dengan kuasa Maha Tinggi. Samalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tinggikan nama-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, kasihku padamu menebus dosaku. Terus saya itu berdoa, dia pasrah sama Tuhan. Tata benar itu ngirimin makanan. Terus saya tetap ngomong adik saya, wes Yan, wes kan gak usah ini anak sing ngeteri Tuhan, sing ngeteri. Saya bilang gitu. Terus akhirnya di Kediri itu uang apa 3 juta itu sepeda motor apa? Sepeda motor apa? Setelah mau pulang dilihat itu 5 juta. Puji Tuhan, aku nangis bertelut mau puji kasih. Jadi meskipun nggak baru tapi bisa jalan juga, jalannya bagus, nggak keprek-keprek, nggak, aduh yang nggak layak sebetulnya. Oh, aku aja cuma 600. Puji Tuhan. Sampai ya anak-anaknya setiap anu tuh mesti berdoa. Sampai ya gitu aja kesaksian saya, cinta kasih Tuhan besar kepada keluarga kamu. Terima kasih. Amin. Saya hanya berharap pada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan. Saya masih ingin memuji Tuhan, masih ingin beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan saya. Tapi ternyata Tuhan mengabulkan, saya diberi kekuatan. Walaupun saya pernah sakit 4 bulan tidak bisa jalan. Kaki saya ini kena diabetes. Ya itu susah. Memang diabetes itu ternyata tidak hanya makanan yang menyebabkan, tetapi juga pikiran. Kalau pikiran kita tidak tenang, itu saya sampai kena diabetes pun tidak terasa. Akhirnya saya suami meninggal, saya kena diabetes sakit selama 4 bulan tidak bisa bangun, tidak bisa. Tapi puji Tuhan, saya sampai sekarang ya diberi umur panjang. Haleluya. Usia saya sekarang
baru 74. Itulah bonus daripada Tuhan. Haleluya. Suami saya itu dulu Katolik memang. Setelah ikut saya. Dan dulu ya, saya cerita juga, tidak apa-apa ya panjang lebar ya. Apa? Saya dulu tidak senang sama gereja. Ya, orang Kristen, suami saya Katolik, tapi saya tidak senang. Kalau kamu ke gereja lebih baik saya tidak. Jadi kalau ada suami saya nyetel radio, lagu-lagu gereja itu, apa sih ini? Berebeki kuping, saya bilang, saya tidak suka, sungguh tidak suka. Nggak nyangka kalau saya mau jadi orang Kristen. Nah, itulah. Tetapi kemurahan Tuhan panggil saya. Kalau saya ceritakan, awal-awal saya gereja itu 1 malam tidak cukup. Sampai cerita saya, karena Tuhan saya Yesus sampai sekarang sudah panggil saya. Tidak melalui kesaksian teman atau apa, enggak. Langsung Tuhan memberi peringat pada saya. Saya kayak nggak tidur, tapi saya sakit. Ini loh bacaan. Apa sih kok terus langsung paginya itu saya dapat traktat Kristen itu, buku Kristen. Akhirnya saya baca, oh jalan salib gini. Itu saya belum percaya. Tapi Tuhan harus saya sakit lagi. Harus saya itu menyerah kepada Tuhan. Ternyata lewat saya sakit, lewat saya dipanggil Tuhan sendiri, bukan karena kesaksian orang Kristen, bukan karena suami saya pun tidak berani menyaksikan Tuhan. Itulah. Haleluya. Saya bersyukur di sini saya ketemu sama saudara-saudara seiman saya yang begitu baik walaupun liturginya itu tata caranya gereja, tapi semua itu untuk Tuhan. Amin. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi memang lain gereja, lain tata cara. Terima kasih kesaksian saya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, dan selamatkan-Ku. Lahir bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Berikan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta. Bapa kami mengimani pujian tadi Tuhan bahwa Engkau berfirman, maka segala sesuatunya boleh jadi. Karena perkataanmu ya dan amin. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Dan pada malam hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mengagungkan Tuhan. Haleluya. Karena Engkau yang layak ditinggikan, Yesus. dipuja oleh kami. Dan biarlah sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan mengurapi hamba-Mu tengah menyampaikan firman Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi seluruh kami yang hadir malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi sambut berkat firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Kita sama-sama buka di dalam kitab Ulangan. Bapak Ibu, kita buka dalam Perjanjian Lama, namanya Kitab Ulangan, pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8, saya ajak bacanya, sebenarnya itu kan dalam satu perikop itu ya Bapak Ibu ya. Namun kita sama-sama bacanya mulai ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Ulangan 8 ayat 11 hingga yang ke-16. Sudah Bapak Ibu? Demikian bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu
dengan tidak berpegang pada perintah, pelaturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang dan tidak ada air, dan yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Nah, Bapak Ibu, saya akan beri tema ingatlah Tuhan Allahmu. Ingatlah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang kekasih, kalau saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu ya, pernahkah Bapak Ibu mendengar ada namanya insomnia? Insomnia apa? Susah tidur. Amnesia, lupa ingatan. Bukan lupa ingatan ini ya, bukannya Bapak Ibu ya. Amnesia itu apa? Menurut ilmu kedokteran itu adalah suatu kondisi ingatan atau memori seseorang yang apa? Mengalami gangguan ya. Jadi bukan apa tadi amnesia? Lupa ingatan ya. Beda Bapak Ibu, bukan lupa ingatan ya. Tapi maksudnya adalah kondisi memori atau apa ya, ingatan seseorang yang mengalami gangguan. Nah Bapak Ibu yang kekasih, mungkin Bapak Ibu pernah ya bertemu dengan orang-orang yang amnesia. Pernah? Belum pernah ya? Saya pernah Bapak Ibu, karena memang jemaat ini usianya sudah 91 gitu ya. Jemaat di Koblen Tengah, Ibu Tancongan, sekarang sudah almarhumah. Ibu ini sebenarnya itu waktu usia 90-an masih ingat itu. Kalau saya atau Pak Tim datang itu ingat gitu ya. Oh Bu Pendeta gitu ya, Pak Pendeta terima kasih sudah hadir. Ingat Bapak Ibu. Nah tapi selanjutnya usianya sudah berkurang, akhirnya nggak ingat siapa saya. Kalau saya tanya gitu ya, nggak ingat. Nah Bapak Ibu yang kasih, bukan kan itu karena faktor usia biasanya amnesia ini Bapak Ibu ya. Namun karena juga kalau kita bisa melihat, ada juga di antara kita selalu lupa ya. Misalnya kadang-kadang pernah nggak Bapak Ibu ngalami gitu ya, cari kacamataku neng di, padahal kacamatanya ada di, udah ada cemantel di mata kita ya, kacamataku di gitu ya. Dicariin kemana aja ya nggak ketemu. Orang udah ada di, iya itu kata gejala pikun ya. Terus kalau ditanya udah makan belum, sudah makan bilangnya belum. Nah Bapak Ibu, ada amnesia kekristenan ya. Tadi dikatakan oleh firman Tuhan, kata ingatlah itu sampai berapa kali. Atau dengan kata lain, jangan engkau melupakan kayak gitu ya. Kalau jangan melupakan berarti suruh ingat gitu ya. Ingat ya. Iklan apa itu Bapak Ibu, ingat tak? Ingat ya, pemilu ya, suruh pilih apa nomor 1 misalnya atau nomor berapa, ingat gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita sekarang akan mengingat bagaimana Tuhan Allah kita. Kenapa dikatakan jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan 2 kesaksian ya, dari Ibu Thomas dan Ibu Iskandar ya. Dua-duanya menyaksikan kasih Tuhan Bapak Ibu ya. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Dan itulah yang harus selalu kita lakukan. Kita tidak pernah lupa kebaikan Tuhan. Kita tidak pernah lupa pertolongan Tuhan. Dalam keadaan pergumulan apapun, kita juga nggak boleh melupakan Tuhan. Waktu kita ada pergumulan, langsung kita ke tetangga. Tolong,
aku lagi yang masalah gitu ya. Atau langsung kita teriak, Pak Pendeta, Bu Pendeta, tolong saya gitu ya. Nah ketika Bapak Ibu ada pergumulan, yang paling diingat siapa dulu? Tuhan, puji Tuhan ya. Kita ingat Tuhan, kita panggil nama Tuhan. Nah, bangsa Israel Bapak Ibu ya, mereka diajar Tuhan untuk selalu ingat Tuhan ya. Ingatlah. Dan kalau kita melihat di dalam ayat 1, maka kita bisa melihat ada pengalaman mereka di padang gurun. Ya, perjalanan mereka ada di padang gurun. Bapak Ibu kalau kita baca di padang gurunnya ini bukan waktu sebentar loh Bapak Ibu. Dalam ayat 2 dikatakan di padang gurun selama 40 tahun. Lama apa sebentar Bapak Ibu? Lama ya. 40 tahun di padang gurun. Siapa yang pernah ke padang gurun? Belum ada ya. Saya juga belum pernah. Tapi gambarannya padang gurun itu tempat yang kayak apa ya kira-kira Bapak Ibu? Kering, gersang, panas. Iya, gersang. Panas, kering gitu ya. Jadi menggambarkan satu situasi keadaan yang tidak menyenangkan. Udah kering, gersang, panas, tandus. Pokoknya gambaran-gambaran itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tempat yang sama sekali tidak memberikan rasa nyaman. Nah Bapak Ibu, tetapi justru padang gurun itulah yang dipakai Tuhan untuk mendidik bangsa Israel ingat sama Tuhan. Di padang gurun itulah bangsa Israel malah dididik Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat ya, dikatakan bahwa selama 40 tahun dengan maksud apa? 40 tahun, yaitu dimaksudkan supaya mencobai engkau, supaya engkau merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Nah, tujuan Tuhan membawa bangsa Israel padang gurun dikatakan untuk melihat apakah bangsa Israel itu merendahkan diri di hadapan Tuhan atau tidak. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hati mereka masing-masing. Nah Bapak Ibu biasanya kita itu kalau misalnya dalam keadaan enak, bisa nggak kita tidak menggerutu? Kalau dalam keadaan enak, nggak menggerutu pastinya. Dalam keadaan tidak enak, banyak menggerutunya. Dalam keadaan enak, bersyukur nggak? Lupa kadang-kadang Bapak Ibu ya, itulah manusia. Dan kita bisa melihat tujuan Tuhan dikatakan supaya Tuhan tahu dan mengetahui apa yang ada dalam hati bangsa Israel. Apakah mereka berpegang pada perintahnya atau tidak? Tadi Bu Ska Indar menceritakan bahwa satu hal kerinduan, mau melakukan firman Tuhan. Nah, apakah kita juga anak-anak Tuhan semua yang hadir tempat ini, kita rindu menjadi pelaku firman Tuhan? Karena dikatakan juga dalam surat Yakobus, dengarkan aja nggak cukup Bapak Ibu, kita harus jadi pelaku firman. Demikian juga di kitab Ulangan dikatakan, apakah kita berpegang pada perintahnya atau tidak? Nah itu tujuan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ini luar biasa Bapak Ibu ya, bagaimana ketika bangsa Israel ada di padang gurun, bisa kita bayangkan Bapak Ibu, di sana dikatakan pakaiannya tidak menjadi buruk di tubuh, kaki mereka tidak bengkak selama 40 tahun. Bapak Ibu punya baju yang sudah usianya puluhan tahun? Banyak? Itu tidak rusak Bu? Tidak rusak? Ya, ada yang sobek. Nah, ada yang sobek, betul. Itu usianya nggak nunggu puluhan tahun Bapak Ibu, beberapa tahun aja ya. Termasuk saya punya baju kesayangan Bapak Ibu, saya simpen, pikir saya eman-eman, dipakai sesekali aja. Waktu saya pakai lagi Bapak Ibu, itu udah kuning-kuning rusak ya. Aduh, saya pikir saya eman-eman kok malah jadi rusak. Tapi ini hal pemeliharaan Tuhan untuk bangsa Israel Bapak Ibu. Dikatakan bahwa pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, nggak rusak bajunya. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Nah di padang gurun mau beli baju di mana coba Bapak Ibu? Iya, paling baju yang dipakai ya sama ada mungkin 1-2 yang dibawa. Nah gonta gantinya piye? Coba 40 tahun Bapak Ibu.
Tapi pemeliharaan Tuhan dikatakan bajunya tidak rusak. Mereka jalan di padang gurun juga, Bapak Ibu, dikatakan kakinya nggak jadi bengkak. Pernah ada Bapak Ibu yang jalan puluhan tahun gitu. Mungkin baru berapa jam aja, seusia kita ini sudah capek, bengkak-bengkak gitu ya. Apa kakinya gitu ya. Saya pernah bertemu sama jemaat. Iya, iki kemarin banyak jalan gitu. Karena mungkin nggak biasa ya Bapak Ibu ya. Sekalinya jalan, banyak jalan 1-2 jam, akhirnya bengkak Bapak Ibu. Mungkin karena juga ada asam urat ya, saya juga nggak tahu. Pokoknya kaki jadi bengkak. Nah, pemeliharaan Tuhan tuh bangsa Israel dikatakan kaki mereka nggak bengkak loh Bapak Ibu. Itu bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Waktu mereka pernah mengalami lapar juga dikatakan Tuhan kirim mereka roti mana dari surga. Wah, itu luar biasa ya. Jadi dikatakan di sana, Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan adalah bangsa Israel ingat apa yang terjadi 40 tahun di padang gurun. Mereka di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa mengingat peristiwa 40 tahun yang lalu, mungkin bagi Bapak Ibu yang sekarang usianya sudah 60, 50 ke atas. Ingat, bisa ingat? Masih? Iya, tapi banyaknya apa? Ada yang lupa. Ingat-ingat yang 1-2 ya Bapak Ibu ya. Tapi firman Tuhan katakan supaya engkau mengingat Tuhan Allahmu ya. Dalam ayat 1 hingga yang ke-6 itu ya. Intinya adalah bahwa supaya bangsa Israel itu tetap setia sama Tuhan dan takut sama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bangsa Israel juga dibawa ke padang gurun, tujuannya apa? Dalam ayat 11 sampai 15 tujuannya adalah supaya bangsa Israel tidak menjadi sombong. Nah, kalau Bapak Ibu baca di sana tadi ya, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang memimpin kau dari padang gurun yang besar dan dahsyat dengan ular-ular ganas dan kalajengkingnya di tanah yang gersang. Kemudian mereka juga menemukan air ketika mereka ada di padang gurun. Dan kemudian dikatakan Tuhan juga memberi makan mana bagi mereka. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah mereka tidak menjadi sombong, ya. Ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Jadi orang yang melupakan Tuhan itu adalah orang yang sombong. Nah, bukan saya yang ngomong ya. Siapa yang ngomong? Firman Tuhan, ya. Dikatakan jangan engkau tinggi hati atau sombong sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan kita, ingatlah selalu akan Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan. Ingat sama Tuhan Bapak Ibu. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat pertolongannya. Ingat apa yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kehidupan kita. Kalau kita nggak ingat sama Tuhan, kita akan jadi orang yang angkuh dan sombong. Mungkin kita sekarang punya harta benda, kita kemudian berkata, ini loh usahaku, ini loh karena aku kerja keras. Enggak Bapak Ibu, semua itu karena berkat Tuhan ya. Dikatakan kamu harus selalu ingat, kamu nggak boleh lupa akan Tuhan Allahmu. Dan ayat yang terakhir dalam ayat 17 sampai 18, Bapak Ibu, ayat ini diulangi lagi. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Jadi diulang-ulang Bapak Ibu. Kita nggak boleh lupa, kita harus ingat begitu ya. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi Bapak Ibu dikatakan apa? Kita harus selalu ingat Tuhan. Diulangi lagi ini ayat yang ketiga ya. Ketiga kalinya Tuhan katakan ingat kepada Tuhan Allahmu, karena Dialah yang memberi engkau kekuatan. Kalau kita memperoleh berkat jasmani Bapak Ibu ya, kan kita selalu ada lagunya ya, di Navision juga, hitung berkatmu satu-satu, kita hitung berkat kita gitu ya. Kita punya laba, punya untung dihitung, kok banyak ya.
Wah ya toh, ini kan karena aku bangun pagi-pagi, tidurnya malam, besok bangun pagi lagi, kerja sampai malam, kayak gitu ya. Kita berkata apa? Udah mestinya lah, itu kan karena saya udah banting tulang, kerja dari pagi sampai malam. Apakah begitu Bapak Ibu? Harus ingat, Tuhan yang beri kita kekuatan. Mana ada orang yang sanggup Bapak Ibu dari pagi sampai malam cari uang tanpa kekuatan Tuhan. Sehingga firman Tuhan dengan jelas berkata, Dialah yang memberi kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi ketika kita terima berkat Tuhan Bapak Ibu, itu karena Tuhan beri kita kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, itulah sebabnya kalau kita dikatakan di sana dalam ayat 19, tetapi jika kau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain dan beribadah padanya, sujud menyembah padanya, aku peringatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Diulang-ulang ya, kata ingat, kata melupakan itu diulang-ulang di dalam kitab Ulangan 8 ini. Jadi intinya Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin bahwa kita melupakan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kita selalu ingat akan Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat pertolongannya, ingat kuasanya. Sehingga kita tidak berpaling kepada ilah yang lain, bahkan sujud menyembah kepada mereka, tetapi hanya kepada Tuhanlah yang sudah memberikan pertolongan. Bahkan sampai pada akhirnya bangsa Israel dituntun ya dalam perjalanan di padang gurun 40 tahun, dan untuk mereka akhirnya masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita satu saat akan memasuki tempat yang Tuhan janjikan. Di mana? Surga ya, tanah perjanjian kita. Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada-Nya. Bagi kita yang sungguh bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan, tidak berpaling, tidak sembah ilah-ilah yang lain, tetapi hanya kepada Tuhan Allah yang sudah menuntun kita di dalam kehidupan kita dalam keadaan pergumulan apapun, seperti di padang gurun, begitu berat, begitu tidak nyaman, begitu menyulitkan, tidak menyenangkan sama sekali. Tetapi keadaan itu adalah sementara Bapak Ibu. Banyak orang-orang kemudian berkata, kapan aku kembali ke surga? Pernah ada jemaat berkata, doain supaya cepat mati. Saya bilang, maaf Tante, kami hamba Tuhan nggak punya hak untuk berdoa cepat mati. Karena mati hidup di tangan Tuhan. Yang bisa kita doa adalah biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kita masih diberi hidup, Tuhan beri kita kekuatan untuk bisa menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Namun ketika Tuhan pun berkata, udah stop ya sampai di sini anakku, ya udah, kita nggak bisa apa-apa Bapak Ibu, karena benar-benar baik hidup maupun mati adalah milik Tuhan. Bila renungan yang singkat ini boleh ingatkan kita Bapak Ibu, supaya kita tidak menjadi amnesia rohani ya. Kita menjadi orang-orang yang lupa akan Tuhan, lupa pertolongan Tuhan, lupa kasih Tuhan. Tetapi bila melalui renungan ini kita diingatkan, kita selalu ingat kasih-Nya, ingat pertolongannya, ingat segala sesuatu yang Tuhan sudah tuntun sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Biar kita nikmati segala tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan kita bersyukur kepada Tuhan ya, bagaimana Tuhan sudah membawa kita di dalam keluar daripada kehidupan yang mungkin mengikat kita, kehidupan yang tidak menyenangkan. Seperti bangsa Israel dikatakan berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya, namun kita lihat pemeliharaan Tuhan luar biasa, kaki mereka tidak bengkak. Baju yang mereka pakai juga tidak menjadi rusak ya. Bahkan Tuhan senantiasa menyediakan kebutuhan mereka. Mereka juga dilindungi Tuhan dari ular, dari kalajengking, begitu Bapak Ibu ya. Itu pemeliharaan Tuhan luar biasa. Demikian juga kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita yang tidak nyaman sekalipun, Dia senantiasa menyertai kita semua. Ingatlah akan Tuhan Allahmu. Amin. Firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Semusim berlalu ya. Lagu ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan, kasih yang selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.
Engkau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi, semusim. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup kami. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Begitu luas Terima mata kasih Engkau, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, biarlah malam hari ini Terima kasih ya Tuhan. kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang Terima tidak kasih. pernah melupakan Engkau. Kami selalu ingat Engkau Tuhan. Bagaimana Engkau memelihara kami, bagaimana Engkau mengasihi kami, bagaimana Engkau memberkati kami. Amin. Ya Tuhan, biarlah kami selalu ingat akan Engkau. Amin. Kami tidak pernah melupakan Engkau Tuhan. Haleluya. Hari lepas hari Engkau sungguh luar biasa. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami dipelihara, kami dipimpin, Amin. kami diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan terima segala ucapan syukur kami. Karena Haleluya. kami percaya kami boleh sungguh Glory. bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa Terima dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Susi yang pada malam hari ini boleh membagikan perenungan firman Tuhan untuk kita semua, Bapak Ibu. Doa kami semoga Ibu Pendeta Susi boleh dipakai Tuhan dalam pelayanannya di gereja kita, bahkan dalam cakupan yang lebih luas.